Oke guys, halo, berjumpa lagi dengan gue Gustian Chandra. Jadi kali ini kita bakalan mainin Hyperfront lagi ya guys ya. Dan ini merupakan gameplay terakhir Hyperfront karena semua hero-nya udah gue review dan semua hero-nya udah gue review. Sisa yang terakhir ini yang bakal kita review yaitu si Sayap Guntur atau bisa dibilang bahasa Inggrisnya Thunderwing ya guys ya. Thunderwing. Jadi Thunderwing ini dia kelas penyerbu, tipe penyergap, tingkat kesulitannya 1, tapi dia gak ada style, beda sama si Blood Armor kemarin. Terus skill satunya dia bakal skill satunya ini harus dibeli ya guys ya. Harga satunya itu 200, dan dia bakalan ngedes ke arah kalian ke arah kalian arahin analognya gitu. Jadi kalau kalian lagi jalan arahin ke depan ya bakal ngedes ke depan, sama kayak jet di Valorant gitu. Dan terus skill 2 nya setelah dia ngekill, atau setahu gue setelah dia ngekill ya, dia bakal dapat shield tameng gini, dan bisa dipakai buat nahan damage gitu, nahan damage. Dan ini cukup bagus, cuman ya kadang nggak sempat aja makainya, habis soalnya habis pas dia pakai dia nggak pegang senjata tuh. Jadi hit ini gunanya buat maju, bunuh, skill, kabur gitu, cuman gitu doang gitu. Kadang gue refleksnya kan habis bunuh satu orang pengen bunuh lagi gitu, jadi nggak kepikiran buat pencet skillnya gitu. Terus ultimate-nya ini ultimate-nya ini yang gue jujur ada susah pakai ultimate-nya ini, soalnya gue gak tahu range tembakannya itu semana gitu. Dan gue gak ada indikator kenanya juga gitu. Kalau tembakan kan kenanya, kalau kena kan kita tahu gitu, ada crosshairnya itu ada tanda gitu. Ini kalau nembak kena gak ada tandanya gitu, jadi gue rada bingung makainya. Terus waktu kita nyalain ultinya nih, speed kita jadi cepat gitu. Oke, tanpa lama-lama langsung kita ke replaynya ya guys ya. Ini gue udah mainin tadi, jadi gue putar dari replay aja supaya gue main nggak jelek-jelek banget harganya, walaupun ini gameplay gue jelek juga sih. Dan ini juga merupakan karena semua hero nya udah gue review, kemungkinan besar Hyperfront bakal gue hapus ya guys ya, karena ada hal lain juga. Karena Valorant Mobile sudah mau rilis, game ini dituduh plagiat sama karena skillnya mirip sama Valorant Mobile. Jadi game ini gak ada di Play Store. Kalau game gak ada di Play Store berarti gak bakal ada updatean. Kalau gak ada updatean berarti gamenya gini-gini aja. Terus gue malasnya juga banyak player yang AFK di game. Di sini teman gue nanti ada 2 AFK, gue benci banget, dan akhirnya tim gue kalah gara-gara 2 AFK itu. Pokoknya ini matchnya rada malasin sebenarnya. Gue juga udah benci banget sama player AFK di game ini. Jadi karena semua hero-nya udah gue review, gamenya ditutup lagi ya, dihapus dari Play Store, jadi gak bakal ada update. Kemungkinan besar Hyperfront setelah video ini gue bakal nunggu. Gue record dan uploadnya itu tanggal 3 bulan 6 hari Jumat. Dan berarti gue bakal mencoba menunggu sampai tanggal 5 bulan 6 hari Minggu. Gue bakal tunggu sampai hari Minggu. Kalau gamenya nggak muncul lagi di Play Store, gue bakal hapus game Hyperfront ini, dan kita bakal download Apex Legends, karena gue dengar Apex Legends lagi rame. Kita bakal coba main Apex Legends, dan gue udah lihat gameplay orang di YouTube, dan menurut gue cukup menarik. Gue tertarik banget pengen main Apex Legends gitu. Jadi gue kasih kesempatan game Hyperfront ini sampai hari Minggu tanggal 5 bulan 6. Kalau gak ada muncul di Play Store atau gak ada updatean baru, berarti kita bakal hapus game ini dan kita ganti Apex Legends. Minggu depan hari Senin langsung gameplay Apex Legends pertama bakal upload, dan jadwalnya kemungkinan bakal gue susun ulang lagi. Jadwal Hyperfront bakal hilang segala macam, pokoknya bakal gue infoin lebih lanjut. Ditunggu aja di kolom komen, pasti gue ada taruh di kolom komen atau di kolom deskripsi ya guys ya. Jadi ditunggu aja. Oke, tanpa berlama-lama kita bakal lanjut lagi. Seperti biasa, gue beli armor pertama. Di sini gue gue gak boros ya guys ya. Di sini gue jaga B sendirian. Di sini juga gue jaga B sendirian. 3 musuh ke B. Gue di sini minta tolong sama tim B. Darah gue juga udah scarlet ya guys.
darah gue juga udah sekarat gini. Darah gue juga udah sekarat. Pistol gue juga udah mau habis peluru. Di sini teman gue udah datang bantu satu persatu. Gue coba buat masuk. Oke, yang nanam bomnya berhasil dibunuh. Bomnya jatuh di sini. Ini awalnya lancar banget guys ya. Match awalnya ini lancar banget, kami menang gitu. Sampai akhirnya ada 2 orang AFK di tim gue. Jadi 3 lawan 5 seperti gameplay sebelum ini. Gameplaynya si Blood Armor setahu gue. Oke, musuh saya 2. Teman gue lagi ngeras di depan. Gue jumpa senjata bagus, USP. Jadi gue ganti ke USP nya. Darah gue sekarat nih. Ini gue belum di heal nih. Oke, ini kalau gue ditembak berarti gue langsung mati. Oke, nih habis ngekill kalian bisa pakai skillnya gitu ya. Jadi habis maju ngekill kan dia ada skill ngedash tuh. Jadi habis maju ngedash maju, dadar mati, balik lagi pakai skill itu. Itu pun kalau berhasil ngekill. Kalau nggak berhasil ngekill kalian yang bakal mati gitu. Oke, nice. Match 1 menang, berarti bisa jajan ya guys ya. Dan seperti biasa kita beli UMP dulu, jangan yang beli senjata mahal-mahal dulu. Kita berhemat, siapa tahu ronde ini kita kalah, jadi ronde berikutnya nggak bisa beli senjata gitu. Jadi layarnya gue turunin dikit karena gue mau bersandar. Oke, seperti biasa gue jaga base sendiri lagi. Gue jaga base sendiri lagi. Ini petanya agak error ya guys ya. Kalian lihat dari tampilan aja tuh, musuhnya 3, gue di rush sama trackernya musuh. Terjadi adu tembakan di sana. Gue terpaksa harus mundur walaupun rada ngedet. Gue nunggu di sini, mereka tahu. Gue coba lari dan gue di shotgun. Kalau nggak salah gue mati. Ya, gue mati di sini. Gue mau gimana, kita harusnya bukan kita yang jaga, harusnya tim kita itu yang bisa ngejaga zona itu. Ada si Fat Arrow sama si Ice Snow, harusnya 2 orang itu jaga A sama B, tapi mereka pada kesana semua, mau gimana gitu ya. Dan musuhnya udah berhasil ngeplan di sini. Teman gue juga mati satu persatu, dan ronde kedua dimenangin oleh musuhnya. Oke, balik ke POV gue. Itu makanya kita berhemat tadi. Gue cuma beli UMP doang yang murah, supaya kalau di ronde berikutnya kalah kita masih bisa jajan gitu senjata. Jadi gue bisa beli Vector tuh. Kalau enggak kalau tadi gue boros langsung beli Vector, di match ini gue beli UMP gitu. Kalau tadi gue beli Vector, kalah, Vectornya jatuh, rugi. Untuk tadi gue hemat beli UMP, mati, jadi UMP-nya ngedrop, jatuh, gak rugi-rugi banget karena UMP murah ya guys ya. Oke, maju. Seperti biasa gue tungguin, pasti ada si trackernya. Lempar granat, gue kena stun. Gue di rush, gue ngedas ke depan. Di sini gue lawan sama Thunder Wings yang musuh. Thunder Wings yang mati, gue mau coba rush. Ada ketemu, ini musuh rame banget. Gue sampai bingung aja. Gue kira tadi 1 atau 2 orang gitu. Dan gue juga masih dalam durasi skill 2 ya guys ya. Jadi gak bisa nembak. Tiba-tiba rame, gue mau balik, udah terlambat. Di sini main refleks banget guys ya. Dan di sini gue benci banget sama menurut gue kalian boleh main sniper. Nanti ada teman gue main sniper dan dia tuh lumayan jelek gak terlalu bagus banget mainnya. Baru senjatanya T90 ini enak guys ya, gue suka dengar suaranya. Jadi ada tembak antara elixir dan elixir di bagian belakang demi menjaga star core-nya dari musuh. Oke, guys ya, posisi 2-0 di awal untuk tim gua. Dan makasih juga gue mau sampaikan ke teman-teman gue untuk 600 views di video Hyperfront kemarin. Semoga dapat terulang semoga dapat 600 views lagi di video-video berikutnya guys. Dan nanti kalau gue main Valorant, karena udah gak main Hyperfront, mau gue minta tolong tetap di support channel ini. Kita sama-sama bangun channel ini bersama-sama gitulah. Dan mungkin sebagai balas budi, ini kan sebenarnya gue udah ada wifi, gue bisa coba live streaming, cuman gue belum sampai 50 subs. Kemarin gue coba tekan tombol live streaming, katanya ada persyaratan harus 50 sub,
dan bla bla bla. Jadi harus 50 subscriber dulu gitu baru kita bisa live streaming gitu. Dan gue minta support kalian sebisa mungkin, bantuin like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Subscribe-nya sampai 50 kita bakal coba nge-live, dan yang subscriber lama gue bisa menjamin gue bakal jadiin kalian moderator gitu. Itu sih sebagai balas jasa dari gue doang. Oke, balik ke POV gue. Di sini gue main shotgun ya guys ya. Di sini gue main shotgun karena menurut gue dia, gue mau coba komboin dia. Oke, gue mau coba komboin dia sama skill satunya gitu. Jadi ngedash maju, dar mati, skill 2 kabur gitu. Karena shotgun yang ini kan rada instan, agak instan kill bisa dibilang gitu ya. Shotgun yang ini damage-nya enggak, ini bukan shotgun yang nembak reloadnya lama gitu loh guys. Jadi shotgun yang nembak cepat gitu lah. Ini orang-orang pada suka pakai shotgun ini, tapi menurut gue prefer pakai vector sih. Soalnya ini nggak bisa main jauh guys ya. Kalau dia main jauh gak ada damage. Jadi benar-benar harus main dekat. Oke, nice, mati. Pakai skill 2, coba masuk. Di sini gue adu tembak jarak jauh nih. Gue gak duga ada 2 orang guys ya. Tuh, gue mati. Dia kalau nembak jarak jauh gak ada damage guys ya. Pelurunya nge-spray gitu, nyebar. Karena lingkaran nembaknya itu besar gitu. AK gue juga lagi mulai pakai AK guys ya. AK menurut gue bagus, cuman mahal. Jadi kalau kalian pakai AK usahain tahan 2 ronde gitu. Tahan 2 ronde, satu kalah satu menang nggak apa-apa. Kalau nggak dua-duanya menang. Oke, balik ke POV gue habis mati tadi. Dan kayaknya gue beli shotgun lagi deh. Gue beli shotgun yang lambat kalau nggak salah. Going D kalau nggak salah ya di ronde ini. Karena gue ada sekali pakai shotgun yang lambat. Ya ini shotgun yang reloadnya lambat. Tapi ini one hit ke kepala setahu gue. Nih, gue ngide pakai shotgun ini, jadi teori gue nge-dash maju ke depan, jeder, mati, skill 2 balik kabur gitu. Ide gue. Tapi kayaknya ini bodoh banget. Ini musuhnya gak ada yang muncul. Gue mau coba ngeras, siapa tahu mereka ngendong-ngendong di sini. Tahu-taunya musuhnya ada di atas tuh. Tuh gue gak nampak tuh. Dia warna ungu nyamar di tembok itu. Gue gak nampak guys ya, jujur. Karena gue jujur ke kacamataan rabun. Gue sebelah 5, sebelah lagi 1,5 terakhir. Dan yang 5 ini silinder gitu. Dan kacamatanya ini masih kacamata yang lama. Belum diganti. Lensanya belum diubah gitu. Teman gue di sini sudah sendiri. Oke, flashnya gagal 2 kali. Musuhnya kabur, dia ngeblink mati. Ya. Dia teleport, mau ke tempat bomnya, tapi ke cancel karena tempat teleportnya udah ditungguin, terus mati. Kalau dia mau teleport harus gak boleh ada orang ya guys ya. Dan di sini kalau nggak salah dia by one kalah deh. Oh enggak, dia mau coba masuk, tapi waktunya udah mepet. Dia mau coba masuk, sisa 8 detik, 7 detik, 6 detik, dia mending kabur aja. Kemudian dia pakai skill yang ngeblinknya keluar. Dah. Sebenarnya tadi 8 detik kalau dia mau coba nge-defuse masih sempat. Soalnya nge-defuse bom itu perhitungan gue ya 6,5 detik. 6,5 atau 6 detik kan untuk nge-defuse bom. Itu perhitungan gue. Sorry kalau salah. Oke, di sini gue mulai pakai AK ya guys ya. Dan AK menurut gue bagus-bagus saja. Peluru pertamanya stabil, dan sisanya itu yang recoilnya kemana-mana gitu. Jadi pintar-pintar kalian ngarahin sih sebenarnya.
Karena ini gamenya kayak Valorant ya guys ya, jadi ada yang sistem senjatanya harus di tap dan segala macam. Nah di sini gue bodoh nih, gue buka ulti, dadar, gue gak tahu range-nya seman, gue asal maju, speednya kencang banget, gue gak tahu kalau speednya sekencang itu. Jadi ya udah gue pede aja, ulti maju, ternyata bahan kita gak tembus ya guys ya, ulti maju, gue tembak, gue gak tahu jarak tembakannya semana, damage-nya seberapa, yang penting gue pede itu maju, gak tahu tuh nge-damage berapa gitu. Jadi benar-benar harus benar-benar ada yang nge-backup sebenarnya, harus ada yang ngedepanin gitu. Nah disitulah kesalahannya orang-orang yang AFK ini, mereka merasa udah kalah AFK atau memang nge-lag AFK gitu. Setidaknya kalau kalian nge-lag, coba aja main gitu. Kalian ngedepan, tugasnya ngebadarin doang nggak apa-apa, sumpah. Cuman gue nge-lag guys ya, bomnya di defuse, tidak ada yang sadar, GG pokoknya. Oh enggak, ya tadi tim kami kalah. Nih posisinya 5-2 nih, udah enak banget posisinya 5-2. Terus kalian lihat tuh ada yang ketinggalan tuh di belakang tuh, Gagra tuh di belakang tuh, di paling bawah tuh ada satu Gagra tuh. Itulah si Fat Arrow nih guys ya, dia AFK, orang pertama AFK di match ini. Pokoknya gue gedek banget sama orang-orang AFK kayak gini. Dan habis ini tadi pagi gue udah main Mobile Legend. Gue main game sebentar doang guys ya, setiap game main sematch 2 match udah. Tadi pagi gue udah main Mobile Legend 2 match gitu, udah berarti cuma buat kalau main match itu gue main game banyak, tapi cuma login bentar gitu doang, cuma buat ambil hadiah doang gitu. Jadi tadi pagi udah Mobile Legend, ini hari ini hari apa? Ini Hyperfront udah berarti ini udah jadi gameplay terakhir Hyperfront. Terus gue udah download jujur gue udah download Apex, cuman belum gue kontenin aja, gue masih belajar lah gitu. Soalnya Apex ya menurut gue masih baru buat gue masih belajar movementnya segala macam, jenis-jenis senjatanya, tempat turun yang bagus gitu. Ya masih belajar lah intinya. Jadi makanya gue akan kontenin, maksudnya gue udah persiapin gitu, karena firasat gue game ini untuk muncul lagi di Play Store itu kecil, soalnya Valorant Mobile sudah mau keluar gitu. Jadi makanya gue udah download Apex, dan habis itu gue bakal hapus game ini. Habis hapus game ini kemungkinan besar gue bakal download Brawl Stars atau Clash Royale. Antara gue main sendiri atau gue mau kontenin, terserah kalian. Kalian mau gue kontenin Brawl Stars sama Clash Royale, silakan komen di kolom komentar kalau kalian mau. Jadi kalian contoh, bang, cobain deck gua ini, oke, gue bakal cobain. Evan doang, soalnya gue main game bukan buat ngejar rank ini sampai harus rank ini, enggak. Gue main game cuma buat Evan doang. Kalau naik rank itu menurut gue bonus lah. Sama kayak gue nge-YouTube ini karena hobi. Tentu pendapatannya esennya itu ya bonus gitu. Oke, di sini gue baru pakai shotgun, tapi gue mati karena gue terlalu nekat buat maju dan gue gak berhasil nge-kill dia juga. Soalnya ya seperti gue bilang tadi, kalau main shotgun gak bisa jarak jauh guys ya. Dan ini teman gue si Elixir, dia yang megang bom. Gue tadi udah maju buka jalan untuk dia, tapi dia gak tolongin gue. Nge-heal pun tidak. Habis itu sosokan pakai sniper. Nanti mati nih, dia mati di apa yang dari belakang. Yang orang-orang buta map tuh, itu belakang Fat Arrow udah mati tuh. Dari belakang nih, dari belakang termati. Kita kalau main kayak gini, map itu penting ya guys ya. Kayak makanya kalau ada streamer yang main Valorant gitu, ini kan gamenya, jadi gue bahas Valorant ya. Ada streamer main Valorant, mereka rata-rata tutupin map supaya lokasi mereka gak ketahuan sama yang stream snipe dan segala macam gitu. Nah, ketemulah teman-teman yang buta map gini.
belakangnya kebobolan pun nggak tahu. Oke guys, di sini gue balik pakai efektor ya guys ya. Jadi itu gue udah sampaikan ini video Hyperfront terakhir. The first gue dari semuanya ini gue masih minggu ujian. Di sini gue kena stun sama si trackernya musuh, gue ngebling ke depan buat nggak kena tembak. Habis itu gue coba ngerotasi ke sini, gue nampak trackernya di sini, gue bunuh. Habis itu gue pakai skill 2 buat masuk, gue ngecek kiri kanan, gak ada orang. Oke, gue yang pegang bomnya, gue ngeplan di sini. Oke, nice, ngeplan. Semuanya masih aman, musuhnya belum kelihatan. Dan gue coba buat ngecamp di sini, nggak tahu kenapa base-nya ngikutin gue. Gue coba ngecamp di sini, jadi siapa tahu musuh yang datang itu bisa gue bunuh. Tapi ternyata musuhnya datang semua dari base ya guys ya. Kalau kalian lihat dari layar, itu musuhnya dari udah mutar tuh dari base kami, dari tempat kami masuk gitu. Terus base-nya bakal mati. Base-nya mati. Gue nggak berhasil ngebunuh. Gue ulti di sini ya, seperti biasa ulti bodong. Di sini gue cuma ngelamain mereka doang sih, supaya bomnya bisa ada waktu buat meledak gitu. Oke, gak apa-apa, mereka nggak ada waktu buat nge-defuse tuh. Kalau gitu, jadi kalau musuhnya mau nge-defuse, kalian sisa sendiri, lamain doang, tembak-tembak gitu doang, lamain supaya mereka nge-defuse gitu. Nah, jadi first of all yang gue pengen sampai di video ini, gue masih dalam minggu-minggu ujian. Gue masih ada ujian di hari Sabtu tanggal 4 bulan 6 dan hari Senin tanggal 6 bulan 6. Gue masih ada 2 hari ujian. Jadi selama gue ujian itu kemungkinan besar gak ada konten gitu. Dan berarti Sabtu sampai Senin gak ada konten. Oke. Dan karena gue masih dalam minggu ujian ya, habis gue ujian ini gue gak tahu libur atau kayak mana. Biasanya ada libur buat orang susulan gitu. Habis ini Counter Hyperfront bakal upload episode terakhir hari ini. Gue tunggu sampai tanggal 5 bulan 6 kalau tidak ada update. Oke, gue mulai pakai AK. Di sini gue headshot, maju pakai skill 2. Mau coba masuk tapi dihadang sama Ice-nya. Kalau di sini gue mati kena sniper ya. Oke. Yang kedua, gini gameplay Hyperfront yang terakhir dari segi hero nya ya. Kalau gue tunggu sampai tanggal 5 bulan 6. Kalau dia ada muncul di Play Store lagi, atau kalau muncul di Play Store berarti pasti ada update dong. Kalau dia muncul di Play Store ada update lagi, gue bakal update dan gue bakal mainin gitu. Kemungkinan besar ya biasanya muncul hero baru dan segala macam, atau ada fitur baru, map baru, kita bakal cobain gitu. Kalau gue tunggu sampai tanggal 5 bulan 6. Kalau tanggal 5 bulan 6 nggak ada muncul itu, kalau tanggal 5 bulan 6 nggak ada muncul apa-apa, berarti game ini bakal gue hapus. Dan hari Seninnya libur, gue libur dulu karena ujian. Hari Selasanya gue bakalan konten Apex buat pertama kalinya gitu. Dan kalian tolong jangan berharap gue jago banget gitu ya. Gue juga baru main, ya rada bodoh-bodoh. Gue juga baru menang 5 kali dari berapa match gitu. Gue juga belum level 8 karena di Apex itu kalau mau ngerank harus level 8 dulu. Di sini kalau sebagai info aja, dua tim gue udah FK itu. Si Fat Arrow-nya pertama FK, sama sekarang si Ice-nya FK. Jadi 3 lawan 2. Jadi kan? Ya gitu aja sih. Gue masih ada ujian di tanggal 4 dan tanggal 6. Ini Hyperfront episode terakhir. Kalau gak ada updatean gue hapus. Tanggal 7 kalau ini gue hapus tanggal 7 berarti gameplay Apex gue upload. Terus hari Minggu gue libur. Di sini gue kena stun, gue mundur, gue reload dulu, terus prepare tuh maju lagi. Gue gak maju lagi, gue nge-backup si elixirnya yang mau coba ngeplan di A. Gue gak tahu isi otaknya kenapa dia rotasi ke A gitu. Oke, dia mati, dia kena shotgun tapi gak mati. Gue tolongin dia, shot, gue gak nampak musuhnya. Habis itu dia muncul, oke, mati. Dan dia juga bomnya ngedrop guys. Oke, gue udah bunuh 2.
gue mau coba ambil bomnya tapi nampak musuh dari sana. Gue mau coba keker kepalanya tapi gue mau keker kepalanya tapi susah banget, dia keburu gue mati gitu. Bisa FK di base ini yang kayak tai. Apalagi ya, pertama gue masih kuliah tanggal 4 dan tanggal 6. Kedua ini gameplay Hyperphone terakhir, dan kalau sampai tanggal 5 bulan 6 gak ada beta, gak ada di Play Store, gue bakal hapus. Dan hari Selasa tanggal 7 bulan 6 gameplay Apex pertama diupload. Oh ya, sama Pokemon Fire Red bakal hari Minggu gue libur tuh, kan hari Sabtu Minggu ada hari Minggunya. Hari Minggu itu gue libur, kemungkinan besar Pokemon Fire Red bakal gue upload, kemungkinan ya. Tapi gue bakal leveling dulu Pokemon gue, soalnya level Pokemon gue masih 50-an. Level itunya kemarin gue coba lawan, cuma gue udah record tapi kalah. Karena level gymnya itu levelnya 62, 63, 64, 65 gitu. Jadi gue masih harus leveling lagi pokoknya. Nggak bakal, itu kalau nggak bakal menang. Susah banget mau menang. Snow-nya kelihatan, gue coba buat ngebas. Sabar, tunggu dulu. ETA snow-nya ke cancel ya guys ya. Di sini gue mati karena coba maju sendiri. Elixirnya juga mati. Di sini blaze-nya bodoh. Gue nggak ngerti ya blaze-nya bodoh pokoknya. Dia udah tahu ada 2 orang di sana. What he's thinking gitu. Udah sih, nanti pokoknya tunggu aja di kolom komentar sama di kolom deskripsi tentang jadwal terbaru ya guys ya. Kemungkinan besar sih jadwal yang baru itu Senin sama Kamis Apex atau Pokemon Unite. Selasa itu oh tidak, kemungkinan besar Senin Kamis itu kemungkinan besar Senin sama Kamis itu Pokemon Unite, Selasa sama Jumat itu Apex, Rabu itu Tom and Jerry Chess, Sabtu itu Board War sama Smashing Core, antara itu. Terus minggunya Pokemon Fire Red kita tamatin, terus cari legendary-nya kalau kalian mau. Kalau enggak kita bakal ganti langsung ke game baru, atau mungkin Board War bakal hari Minggu gitu. Oke, di sini tim gue sendiri posisi 76. Kami berdua udah mati. Di sini dia bodoh, dia nembak posisinya ketahuan. Habis itu dia kena stun lagi. Dan tim kami pun kalah ya guys ya. Sudah ketebak 2 orang FK, timnya bodong gini udah pasti kalah guys ya. Oke guys, jadi sekian dulu buat gameplay Hyperphone kali ini. Sorry banget kalau kurang memuaskan dan gue kalah guys ya. Dan gue harus mutar dari replay karena kalau gue mainin dari sini jadi gue keganggu sama kabel ini. Jadi gue gak bisa main secara optimis. Kalian juga udah tahu dari video-video sebelumnya kalau gue main sambil record langsung gitu, gue gak bisa main dengan enak. Terus gue gak bisa pakai headset karena gue gak bisa dengan step mereka jadinya gitu. Dan tadi info-infonya seperti yang gue udah kasih tahu. Yang pertama itu gue masih dalam minggu-minggu ujian. Gue masih ada ujian di tanggal 4 dan 6 di bulan 6 ini. Itu 2 hari, habis itu gak tahu libur atau apa. Kalau libur kita bakal gas konten terus. Kalau udah 50 subscriber kita bakal coba nge-live streaming. Dan kita bakal pilih-pilih moderator. Gue usahain yang moderator itu subscriber gue yang lama. Jadi kalau nanti udah makin rame, kalian yang 50 subscriber itu gue usahain bisa jadi moderator semua gitu. Terus yang kedua, ini merupakan gameplay Hyperphone Hero terakhir. Jadi konten Hyperphone basically udah selesai dan gamenya udah dihapus dari Play Store karena dituduh plagiat sama Valorant, karena Valorant Mobile mau rilis katanya di HP. Jadi gamenya ini dihapus dari Play Store gitu. Kalau gamenya dihapus dari Play Store berarti tidak akan ada update. Kalau tidak akan update berarti gamenya gak akan seru karena tidak ada pembaruan. Jadi kalau gue bakal tunggu sampai tanggal 5 bulan 6. Kalau gamenya masih gak ada pembaruan, Hyperphone bakal gue hapus. Setelah gue hapus, gue bakal download bakal download Brawl Stars sama Clash Royale. Kayaknya gue lagi pengen main itu.
Dan kalau kalian pengen gue kontenin Brawl Stars sama Clash Royale, kalian silakan komen di kolom komentar. Dan untuk kalian pengen bang cobain deck ini, cobain ini, itu tadi seperti gue bilang tadi, itu bisa. Oke, jadi yang ketiga gue udah download Apex, dan gue udah karena Apex lagi rame, gue kemarin udah coba download Apex, tapi gue mainnya buat have fun doang, dan gue gak terlalu jago gitu. Dan dan kemungkinan besar minggu depan kalau Hyperfront gak ada update, berarti hari Selasanya itu setelah gue ujian hari Senin, hari Selasa habis gue ujian hari Senin tanggal 6, tanggal 7-nya hari Selasanya bakal ada konten Apex Legends gitu untuk pertama kalinya gitu. Dan kita bakal seru-seruan di Apex Legends, tapi kalian jangan mengharapkan gue jago karena gue juga masih belajar gitu. Terus yang keempat, kemungkinan besar hari Minggu ini setelah hari Sabtu gue ujian, setelah tanggal 4 hari Sabtu gue ujian, tanggal 5 ada hari Minggu, itu kemungkinan besar gue bakal upload Pokemon Fire Red lawan champion sama Elite Four, tapi gue leveling dulu karena level Pokemon gue masih 50-an dan level championnya udah 60-an ke atas gitu. Jadi tergantung itu gue levelingnya kekejar atau enggak. Kalau kekejar gue upload, kalau gak upload berarti gue levelnya gak kekejar gitu. Terus hari Senin tanggal 6 gue ujian, hari 7-nya seperti itu. Oke. Dan konten-konten lain seperti konten-konten tetap lain seperti Tom and Jerry Chess tetap, konten nostalgia seperti Mario Garfield itu jarang-jarang karena itu memang namanya nostalgia guys ya, jadi jangan sering-sering. Terus konten Brawl Stars gue harus buat kombonya dulu. Pokemon Unite juga gue jujur belum mainin, gue harus cari duit dulu buat beli Pokemon baru karena gue jujur belum nemuin hasrat lagi buat main Pokemon Unite. Soalnya fitur-fiturnya apa, menurut gue yang kurang di Pokemon Unite itu satu sih, komunikasinya. Tapi kayak mana ya, kalau dibandingkan dengan Mobile Legends, Pokemon Unite itu gak ada chat in game, gak ada mic in game, ada tapi jarang yang hidupin, maksudnya gak ada chat in game gitu loh. Terus kalau gak ada chat in game, kita mungkin dia pengen mencegah komunitasnya supaya jangan toksik gitu, seperti di ML. Kalau di ML kan bisa dikatain yatim segala macam gitu kan kalau ada chat in game. Mungkin dia pengen mencegah hal itu, tapi tengok nantilah. Gue belum menemukan hasrat lagi bermain Pokemon setelah gue sakit gitu. Tadi apa ya, Garfield, Mario udah, Smashing Ball buat combo lagi. Pokemon tunggu gue mainin lagi, dan saya tinggal menunggu aja ya guys ya. Pokoknya tunggu aja, infonya bisa dibaca di kolom deskripsi sama nanti kalau ada di komen gitu. Pokoknya ditunggu aja info lebih lanjutnya. Oke, jadi sekian dulu buat gameplay Hyperfront kali ini. Semoga gameplay Hyperfront terakhir kali ini, semoga gameplay Hyperfront hero terakhir kali ini, karena kita nggak tahu bakal ada update atau enggak guys ya. Dan semoga gameplaynya menghibur. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya lagi. Dadah.